tenaga swab, saya kan bingung. Jadi nanti insya Allah itu sudah saya sampaikan kepada provinsi, gubernur. Insya Allah di sini juga ada satgas. Jadi nanti terkait swabnya itu kapan, berapa hari ditiadakan atau tidak, itu insya Allah satgas COVID Pak Danrem yang akan menyampaikan, Pak Panglima nanti. Karena kami juga menjalankan tugas. Jadi insya Allah sekali lagi, penyekatan untuk swab itu bukan kebijakan Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan. Tapi ini adalah untuk mencegah COVID yang dilakukan. Insya Allah kami hanya menunggu perintah dari Satgas COVID-nya Jawa Timur. Insya Allah Pak Danrem nanti yang untuk Bangkalan dan Surabaya. Apapun perintahnya, insya Allah akan saya jalankan. Tapi apa yang jenengan inginkan sudah saya sampaikan semuanya kepada beliau-beliaunya. Ini ada Pak Danrem. Tes. Jadi nanti teman-teman, ini semuanya ada Pak Satgas. Jadi insya Allah TNI Polri yang akan menentukan ini ya atau tidak, berhentinya kapan, insya Allah beliau akan menjelaskan semuanya. Karena kalau saya pun, ya aku juga kepingin. Karena itu saya minta kemarin ada namanya SIKM yang berlaku 7 hari. Dan alhamdulillah itu sudah dituruti sama Bupati Bangkalan. Termasuk saudara saya pun kesini, gak iso, bingung. Karena itu, ya, karena nanti jadi Pak Danrem terkait dengan swab ini sudah saya sampaikan. Pak Danrem tolong disampaikan kapan swab itu dilanjutkan, dihentikan, monggo. Karena saya ini bukan kebijakannya Wali Kota, bukan kebijakannya Bupati Bangkalan, bukan. Jadi insya Allah Satgas COVID-nya Bangkalan Surabaya itu langsung beliaunya nanti akan dipegang oleh TNI Polri, sehingga apapun nanti insya Allah saya yakin beliau punya kebijakan. Nanti terkait dengan itu kami akan menjalankan. Jadi kita ini menjalankan perintah. Karena itu saya dimintain tolong loh Mas, ono surati loh. Tapi gurung tak lakoni sampai saya kira nambahi wong. Kata tambahi, karena apa sih itu bingung aku begini, bilang enggak, sana minta tambahan dari Bupati Bangkalan. Akhirnya kita simpan dulu, insya Allah nanti Pak Danrem ini yang akan menyampaikan, karena kita akan diambil pemimpinnya adalah TNI Polri. Kita ngikut saja kok, insya Allah kalau beliau sudah mengatakan aman, gak usah swab, insya Allah tidak ada swab. Ini yang kita lakukan nanti, itu saja. Ini nanti teman-teman, beliau yang menentukan, bukan Wali Kota Surabaya, bukan Bupati Bangkalan. Beliau ini Satgas ini akan menjalankan. Jadi gini, mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya. Bentar. Surabaya, saya pastikan Surabaya itu adalah kepanjangan dari Bangkalan. Bukan Surabaya melakukan penyekatan sendiri. Jadi kalau di Bangkalan itu suratnya ada, mereka minta bantuan. Kalau tidak ada yang mereka tidak sanggup, maka diperbantukan di Surabaya. Ini jadi satu. Bukan apa namanya, bukan Surabaya berdiri sendiri, bukan. Kami ini dimintai bantuan di sana. Jadi lain angkone kuwi SIKM. Saya pastikan nang Surabaya gak ono namanya swab. Ini jadi kami ini dijalui tolong Pak. Lain nang Bangkalan iki lolos, aku gak sanggup karena tenaga saya sedikit. Saya tolong dibantu ya. Jadi itu sebenarnya bukan Surabaya yang melakukan. Taruh suratnya, ambil tolong dong surat-suratnya itu. Ini ya, saya tunjukin nanti. Saya tunjukkan. Jadi Surabaya ini gak ono sing ngono, Pak. Karena saya ngurusi Surabaya pun ya mumet. Jadi insya Allah terkait dengan tadi, soalnya Pak Danrem mungkin bisa disampaikan terkait dengan kebijakan TNI Polri. Insya Allah kalau saya berharapnya semuanya itu ada di posisi teman-teman di Bangkalan kebijakannya. Jadi Surabaya ini gak ono di ngomong Surabaya lah pengadaan ODW, bukan sebenarnya. Jadi insya Allah kalau nanti disampaikan bahwa itu ada di Bangkalan Surabaya, insya Allah diperintahkan apa kami akan ikut. Apa yang dilakukan nanti diperintahkan kami akan ikut, karena kami sebenarnya adalah perbantuan di sana. Jadi insya Allah kalau ada teman-teman yang mau diskusi dengan saya, yuk mau ngomong burine jok kabeh tapi piro kero kabeh krungu, karena iki yo bingung. Jadi ayo ngobrol. Ini biar Pak Danrem dulu ya terkait swabnya ya. Ya swabnya bagaimana? Apakah diteruskan? Apa berapa? Saya akan ikut Satgas COVID-nya.
kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku. Saya minta mic, Pak. Saya minta mic, Pak. Dari sini aja. Kita masuk dari sini, Pak. Dari sini aja nggak apa-apa, Pak. Mic-nya nggak bisa. Mic itu. Mobil maju. Mobil maju. Mobil maju dulu. Wes nggak usah. Wes pakai yang ini kalau bisa ke sini satu, Pak. Kita tolong, Pak. Ya, selamat siang. Saat ini kami melaporkan langsung dari depan Balai Kota Surabaya. Kami berada di tengah-tengah massa yang berasal dari Madura sedang menyampaikan tuntutan untuk menghentikan pelaksanaan swab antigen di Surabaya. Menjawab aksi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi datang langsung menemui pengunjuk rasa. Dia didampingi Kodim dan Rem. Ya, oke, Pak. Jadi pelaksanaan swab itu tujuannya satu, ya. Tujuannya satu, agar kita itu tahu atau tidak kena COVID. Bener nggak? Benar. Mun sampian teh swab, sampian oningtan. Mun sampian kadisa kening COVID, napa tai kening? Kan tak ning kan? Benar nih, Pak. Tes. Ini, Pak. Saya ulang. Empian swab tujuannya setong. Empian male tahu kening COVID napanten. Pada bayi kula. Ya. Pada bayi. Jadi ngaki gelo. Ya. Jadi ngaki gelo. Jadi ngaki gelo. Engakula, engampian. Mau kening COVID, bisa menjalar ke keluarga kan? Ke keluarga, mau tayo batin bisa mate. Kan empian berarti membunuh keluarga empian. Ya, mau empian ngereng tahu nih. Mau ngakula, tahu sampian. Mon kula kening COVID tak oning cai kening COVID karena tak swab kumpul di keluarga kumpul keluarga kening tak yobatin karena tak oning cai kening COVID meninggal ngaku lagi dosa karena menyebabkan keluarga meninggal kia. Oke. Terus itu pertama dari dasarnya. Karena kadisa untuk mencegah penyebaran laksana kila swab kadisa ning Madura. Di Surawadu di kadisa. Kedepannya kangen kedepannya bade kebijakan, evaluasi, mon biasanya benar kita beri ke kebijakan dari wali kota Mening Surabaya dan Bupati neng Bangkalan ampun ngeluaraki surat edaran. Ya, surat edaran kadisa ambian mon surat edaran kadisa keluar lagi dari Monompian jadian oleh surat edaran kadisa keluar masuk Surabaya bebas sampai seminggu.
nasional, demi perak Bengkalan, demi perak Surabaya, satu nasional. Ya. Yang ini Kak, supaya mengurangi korban, supaya mengurangi korban, boleh ngajak embian nyaman, polisi nyaman, bertugas Pak Polisi juga nyaman. Dengarkan Pak Komandan begitu, harap tenang kereta, tenang ini. Saya mau tanggapi Pak Komandan, Pak minta mic. Tanggapi dulu Pak. Saya mau tanggapi. Pak Komandan. Biar saya. Komandan lanjutkan. Gini loh Pak, mohon maaf ya. Kami di sini menemukan analisis problem. Analisis problemnya begini. Media sejak pada tanggal 5 Juni ya kemarin itu penutupan pertama itu sanksi besar bagi wali kota yang ikut campur. Bagi wali kota yang ikut campur, baik wali kota Surabaya maupun Bangkalan, karena di sana bukan memberantas atau menjauhi pandemi, seakan-akan dengan pencegahan kemarin pada tanggal 5 Juni itu adalah membeludak pandemi. Karena apa? Pencegahan di situ menimbulkan kerumunan besar, dan undang-undang peraturan Satgas COVID-19 itu nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya harus ada jarak. Mohon maaf, Pak Wali Kota langsung hadir di sana pada tanggal 5 itu. Jangan ini video beredar Pak di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, seakan-akan orang Madura terpojokkan dengan hal ini. Berita yang dirilis oleh detik.com bahwa orang Madura seakan-akan mempunyai daging tidak baik. Kenapa? Karena rata-rata orang Madura diklaim bahwa yang kena COVID mayoritas Madura. Gitu loh. Dan orang ini Pak, media loh Pak. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Ini media. Jadi media itu dibaca oleh publik dan publik memahami begitu. Ini yang begitu. Terus terkait orang Madura yang mau ke Surabaya melintas tetap pakai swab. Pulangnya juga begitu. Sekarang perjalanan kemarin pencegahan di Suramadu. Pulang berangkat dari Madura antrinya berapa kilo? Lebih 100 kilo antrinya. Ini konsekuensi besar bagi pejabat daerah, walaupun toh Forkopimda yang mengatakan itu. Ini jelas salah karena di sana mengundang keramaian dan kerumunan. Apa landasan undang-undang yang diberikan? Satu, win-win solusinya. Saya juga mengkritisi dan ada solusi. Akankah wali kota tetap mengkonsistenkan orang-orang Madura yang mau melintas dan swabnya dilakukan di Suramadu? Ini tidak layak karena di Surabaya ada lokasi khusus, di Bangkalan ada lokasi khusus. Solusinya di Bangkalan, di Tangken, tidak harus di Suramadu gitu loh. Karena Suramadu itu satu arah. Kalau misalnya ada dua juru masuk dari Bangkalan, ada Suramadu, ada akses Kamal, ya dua-duanya harus ada penjagaan ketat dari Satgas. Ini kan terkait teknis pemerintah. Sekarang seakan-akan rakyat Madura yang salah. Pemerintah tidak sadar. Sebenarnya penyebaran pandemi tugas pertama adalah pemerintah. Tapi seakan-akan ketika rakyat sudah dikenal salah rakyat. Ini nggak boleh kayak gitu. Sedangkan rakyat berlindung di balik pemerintah daerah. Yang ketiga Pak, pencegahan kemarin arah yang sama, ya kan, arah yang sama di arah Surabaya. Jadi selatan dan utara. Sekarang sudah pindah solusinya ke Bangkalan untuk yang pintu masuk, untuk yang pintu keluar sudah di pintu masuk Suramadu yang mau ke Madura. Sekarang ini bagaimanapun caranya agar rakyat Madura tidak takut terhadap ini, karena dengan kondisi swab itu rakyat Madura banyak yang susah sekarang, bahkan ininya terinfeksi gara-gara swab. Pertanyaan saya, apakah wali kota dan bupati Bangkalan menanggung risiko itu? Ini jangan-jangan yang menyuap swab antigen itu rata-rata tidak punya surat rekomendasi dari dokter. Bahaya. Toh jangan-jangan penularan virus berada di tenda-tenda itu.
Ini bahaya, Pak. Maka pemerintah daerah, baik wali kota Surabaya dan semacamnya harus punya solusi. Terus selanjutnya yang keempat, yang sudah positif dalam kurung OTG ini dikarantina tempatnya, lihat sendiri. Apakah layak tempat kayak gitu? Sehingga beredar yang OTG ditempatkan di situ, tidak ada tempat solusi, airnya minim. Bagaimana? Dan di dalam tidak ada satgas yang menjaga jarak mereka-mereka. Kalau berbicara kerumunan, ini sudah banyak yang kerumunan. Eksistensi pemerintah, ayo sadarkan diri, jangan salahkan rakyat. Banyak mall-mall di Surabaya belum ditutup, Pak, kerumunan. Banyak hiburan-hiburan belum tutup, kerumunan. Banyak pasar-pasar belum tutup, kerumunan. Kok hanya warga Madura seperti itu? Jadi Pak Dandim dan juga Pak Wali Kota, mohon semohon-mohonnya rakyat Madura untuk tidak dilakukan swab antigen di akses jalan lalu lintas umum. Kalau di akses jalan lalu lintas umum, satu, melanggar aturan lalu lintas. Perlu dikaji itu. Gak boleh di tengah jalan dihadang lalu dimasukkan lalu di swab. Mana aturannya itu? Halo, kita rakyat harus bersinergi dengan pemikiran pemerintah untuk membawa sebuah solusi yang baik, alternatif yang baik, sehingga objek dan korban tidak tertuju kepada orang Madura. Intinya begitu. Dan saya mohon untuk tanggapan selanjutnya, hasil musyawarah mufakat dari seluruh rakyat dan warga Madura, swab kalau tidak mau dihapus, sebenarnya ini swab harus sepakat dibubarkan. Tunggu, Pak. Ini ada alasannya. Kenapa kok dibubarkan? Karena di sana yang menyebabkan kerumunan. Itu indikator permasalahannya. Seandainya swab tidak menimbulkan kerumunan, monggo, itu kebijakan pemerintah. Nah, terus yang kedua, yang terakhir, Pak. Kalau ini tidak boleh digeser, apa alasan pemerintah? Kita itu bukan kekurangan. Satgas di mana-mana dibentuk oleh daerah, dan ketua satgasnya sesuai dengan aturan Mendagri yang dilakukan adalah kepala daerah. Ketua satgasnya, ya kan? Kepala daerah, gugus tugasnya itu kepala daerah. Kalau banggakan dia bupati, kalau sini wali kota. Wali kota mempunyai kebijakan penuh dalam hal ini. Jangan melempar ini Forkopimda, itu kan alasan saja, Pak. Terus ini terakhir dari kami, kalau solusi ini belum jelas, tidak ada pembongkaran tenda-tenda yang menyuap itu, apalagi identitas dan sertifikat bahwa yang menyuap itu sehat tidak ada. Ada video kemarin yang direkam, ada salah satu pasien, ini sebenarnya apoteker ya, menanyakan, Pak, mana sampai kok nyuap saya? Sampai ada surat swabnya. Pak Wali Kota, jawabannya bingung, tidak ada. Nah, itu kan, itu orang yang Pak diberikan pemahaman kayak gitu. Dulu. Jadi tuntutan kami yang terakhir untuk bagaimana jangan mencegat orang Madura di pintu masuk Suramadu atau pintu keluar. Jangan, kalau itu tidak bisa, berikan jalan alternatif yang tidak kerumun dan di dalamnya menjaga 5M, di antaranya menjaga jarak. Terima kasih. Iya. Satu. Saya pastikan kalau teman-teman sesuai suratnya dari Bupati Bangkalan, diam dulu. Maka cukup membawa SIKM. Tidak usah swab. Enggak. SIKM itu dari Bangkalan. Bangkalan itu untuk mendapatkan SIKM-nya saya nggak tahu gimana. Harus swab juga. Harus swab juga. Benar, Pak. Bentar. Pak, saya kan jenengan kan minta Surabaya. Ya. Ini sisi Surabaya, nih Bangkalan udah ngomong aku, Pak. Gak bisa ngomong Bangkalan. Ya tahu maksud saya ya. Ini sisi Surabaya. Kalau sisi Surabaya, ketika ada SIKM, insya Allah tidak ada yang namanya swab. Catat ya. Kalau dia bawa masuk Surabaya,
ada SIKM dari Bangkalan sudah tidak ada swab di Surabaya. SIKM atau melampirkan swab. SIKM Tidak usah swab. Ada swabnya. Ada swabnya. itu kan sisi Bangkalan, ngomong sama Bupati Bangkalan, Pak, gak ngerti aku ya. Pak. Mohon maaf, Mas, bentar Mas. Ini kan sisi Surabaya. Kita kan bicara tadi, katanya kan kepala daerahnya dewe-dewe. Aku ngomong sisi Surabaya. Berarti insya Allah yang Surabaya, sesuai dengan suratnya Pak Bupati yang tadi itu, kalau ada SIKM tidak perlu swab di Surabaya akan saya jalankan. Kalau tidak ada surat itu, dan dia minta tolong, aku ya saiki kita omongi Pak, swabnya nanggone Bangkalan kita hanya perbantuan yang selain apa saja. Sehingga nanti insya Allah yang seperti jenengan katakan tadi, apa solusinya? Di Bangkalan sudah ada solusinya SIKM. Jadi insya Allah ketika masuk Surabaya, saya ngomong di Surabaya loh ya. Ketika masuk Surabaya maka tidak akan, saya pastikan ketika ada SIKM tidak ada swab. Surabaya loh Mas ya, Surabaya loh ya. Sisi Bangkalan yo jenengan koordinasi dewe. Jadi itu, ini sisi Surabaya loh ya. Jadi insya Allah, Mas, ini surat ini ya, Mas Bos. Nah, ini surat yang dari Bupati Bangkalan juga ada loh. Makanya sekarang saya ngomong, Pak Kapolres ngomong, Pak, masa bedino di swab. Akhirnya keluarlah SIKM itu. Sehingga nanti insya Allah kami sudah sepakat bahwa kalau ada SIKM ya Pak ya, dari Bangkalan maka Surabaya tidak akan ada swab. Dan nanti itu mohon maaf ada kebijakan di tempat ini nanti di sana. Jadi itu harapan saya. Jadi insya Allah jenengan di Surabaya sudah saya lakukan. Tapi nanti apa yang jenengan inginkan akan saya sampaikan kepada Forkompinda Jawa Timur. Akan saya sampaikan ke Bu Gubernur. Jadi insya Allah biar solusinya seperti apa di Bangkalan. Karena kami ki jane main nerimo tok. Pak tulungan aku ya. Pak anu ya, tapi jenengan ngomongnya di Surabaya. Duduk Pak. Tapi insya Allah inilah. Kalau saya katakan tadi insya Allah karena komunikasi saya akan sampaikan ke Bu Gubernur. Saya juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan nakes, tambahan apa, insya Allah tidak saya jalankan dulu. Oke. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati juga. Wes itu saja pesanku. Insya Allah itu yang kita lakukan. Tadi sampaikan Pak Danrem. Jadi apa? Jadi ono Pak, gak suka gak bingung. Apa Pak Ginus umpamanya? Ginus itu hanya ditiup gini loh. Gak sakit itu bisa dilakukan. Tapi nanti bukan kebijakan kami di sisi Surabaya ya. Bukan kami di Surabaya. Tapi Pak insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan ke Bu Gubernur. Ini langsung tak berangkat tadi ini. Saya langsung berangkat dengan Pak Danrem. Saya sampaikan keluarnya jenengan untuk yang sisi Bangkalan seperti apa. Tapi nanti jenengan harus diskusi juga dengan teman-teman yang ada di Bangkalan karena bukan kewenangan kami yang ada di Surabaya. Gitu ya. Iya Mas, aku yang Madura Mas, podo Mas. Iya podo. Ini Bang, kita ini ada tanggapan setelah. Iya, monggo. Nanti ditanggapi setelah ini enggak apa-apa. Oke, monggo. Oke, terima kasih Bapak Wali Kota Eri Cahyadi. Perlu kami runut ya sebenarnya bahwa kenapa di Bangkalan sekarang itu ada juga kebijakan tes swab. Sebenarnya ini kan hanya menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Bapak Eri Cahyadi sebelumnya. Di Bangkalan nggak ada swab sebelumnya kan Pak ya? Oh, bentar. Saya nggak ada kan? Nggak, saya jelaskan. Ya memang nggak ada apa enggak? Belum, bentar. Rapat ini dilakukan tanggal 4. Forkompinda melakukan rapat tanggal 4. Dan tanggal 5 kita melakukan, Bangkalan belum melakukan. Tapi kesepakatannya tanggal 4. Ini beliau-beliau ada semuanya. Bukan saya mengada-ngada loh ya. Bukan saya loh ya. Ini ada beliau-beliaunya ini. Itu Forkompindanya Jawa Timur juga ada semuanya. Dan Pak Kapolres itu tadi mohon maaf. Ini sekarang kan kita baru kita tahu nih, kita diskusikan nih. Jadi bukan karena Bangkalan itu nggak ada swab terus ada swab itu gara-gara Surabaya, bukan. Karena kesepakatannya itu dilakukan pada tanggal 4. Kita melakukan dulu, Bangkalan belum sempat melakukan. Kita kaget loh, kok belum? Makanya jumlahnya panjang. Ya Pak. Saya tanggapi dulu Pak ya. Agar ini bisa berjalan lancar.
terkait masalah antara lebih awal Surabaya dan lebih awal Bangkalan, saya tidak mau tahu itu. Intinya ini tetap ada kesepakatan Forkopimda, kan begitu, antara Bangkalan dengan Surabaya. Ini pasti ada koordinasi pastinya, tidak akan sendiri-sendiri, bahkan begitu. Nah, pasti ada koordinasi kan atas nama pemerintah, kan intinya begitu. Kalau ini yang tanggal 5 yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk swab yang ada di Suramadu itu tidak ada pemberitahuan, Pak. Mohon maaf. Sosialisasi, tunggu dulu. Segala bentuk program penjegatan, tapi sebelumnya tidak ada, itu tidak sah, Pak. Seakan-akan di situ ada diskriminasi. Oh, kok baru sekarang? Lah, itu loh. Si maksud saya. Ya, tunggu dulu, Pak. Ini supaya sistematis, Pak. Supaya sistematis. Jadi seakan-akan rakyat Madura antri sekian panjang gara-gara pencegahan di situ untuk disuap, maka rakyat Madura merasa marah karena di sana mempunyai beberapa tujuan. Ada beberapa pedagang dan ada beberapa orang yang mempunyai tujuan yang dicegat oleh wali kota. Apakah tidak ada besar di dalamnya? Satu pokok poin. Nah, jadi untuk ini, tolong dihargai. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat, jenengan jangan, intinya harus Surabaya kita sudah tidak akan melakukan swab lagi. Oke, itu sudah. Tapi yang jelas koordinasi ini tetap ajunan harus ada pemberitahuan ke gubernur dan juga Bupati Bangkalan gitu loh. Seakan-akan kalau cuma Surabaya diamankan, kolektif kolegialnya daerah di mana? Nah, kan itu ya. Jadi kedepannya saya pantau ini ada rakyat Madura semua. Kalau eksistensinya gerakan swab antigen ini masih ada dan pencekatan ini masih ada dan tujuan seseorang Madura ke Surabaya ini tidak tersampaikan, maka ini akan kembali lagi di sini. Ini begitu. Jadi kami mohon agar ini Pak Wali Kota yang terhormat, kita menyampaikan sebuah aspirasi. Tolong ini dipikirkan dan lakukan koordinasi dan musyawarah untuk internal pemerintah, baik di Surabaya maupun di Bangkalan, sehingga aspirasi ini bisa dibulatkan untuk bagaimana satu pintu ke Wali Kota Surabaya. Karena ini kolektif kolegial. Yang kedua, terkait masalah ini Pak, ini juga harus disampaikan secara hati nurani, Pak. Jadi yang di karantina, yang di dalamnya adalah status OTG bukan, sekarang sudah dipindah oleh gubernur itu bukan kewenangan saya, Mas. Iya, maksudnya bisa disampaikan karena lokasinya di Surabaya. Matilah Surabaya, kewenangannya. Mohon maaf ya, Mas. Rumah sakit itu bukan rumah sakitnya Surabaya. Iya, paham, Pak. Enggak, tempat karantina, Pak, yang dimaksud saya. Makanya, tempat BPWS itu punya provinsi, bukan punya kita. Ya, makanya saya memohon juga di dalamnya untuk di sana dijaga juga prokesnya dan peralatan harus siap. Karena di sini di Covid ada anggarannya, lu, Pak. Intinya begitu, sehingga ini harus disampaikan. Ketika orang disita barangnya lalu dinyatakan positif atau OTG oleh salah satu tenaga medis, lalu dia langsung diantarkan ke sana, tapi fasilitas tidak memadai, itu kan bukan dolim sebenarnya, tidak ikut prokes dan juga di sini ada anggarannya. Jangan-jangan anggarannya itu tidak digunakan pribadi, kan itu. Itu. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat yang saya junjung tinggi, jadi terkait hal ini kami minta kebijakan untuk hal ini secepatnya. Tuntutan yang pertama ini dari warga Madura, antara pencekatan Surabaya dan yang ada di Bangkalan ini secepatnya dibubarkan. Satu, karena ada maslahat dan mafsadatnya setiap gerakan. Mafsadatnya di sini, Pak, menimbulkan tujuan orang Madura yang berdagang maupun ini tidak tersampaikan. Yang kedua, banyak faktor-faktor gara-gara disuap ini merusak hidung seseorang dan akan infeksi. Itu kan? Yang ketiga, warga Madura banyak mengeluh, kenapa kok ini terjadi? Ini yang jelas bukan kebijakan jin, bukan kebijakan setan, tapi kebijakan pemerintah, kan begitu. Sehingga hal ini bisa dirubah dengan melalui musyawarah tertentu, ini begitu. Permohonan kita, solusi kita, kalau hal ini belum dirubah Pak Wali Kota, tolong
itu pindahkan, jangan diletakkan di jalan nasional begitu, karena akan mengakibatkan kerumunan yang jelas-jelas melanggar prokes. Nah, terima kasih tuntutan dari kami tidak akan saya Pak, saya mau speak Pak, orang Madura Pak. Insya Allah apa yang disampaikan Mas Musdik. Ya, Mas Musdik Pak. Mas Musdik nanti akan saya sampaikan Bu Gubernur. Oh ya, sampaikan itu. Ya, sampaikan. Karena kami itu bergerak atas arahan dari Forkompinda Jawa Timur Pak Panglima. Ya. Saya akan sampaikan, insya Allah akan saya sampaikan dari ini langsung ke sana. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota. Nomor teleponnya sudah dikasih orang arah-arah. Ternyata gawono ya dengan malah aku ngadep kan ngono. Iya, siap. Oke. Kita ngobrol bareng. Oke, iya. Jangan seakan-akan ini dibatalkan di Surabaya. Oh iya, siap. Siap Pak Wali Kota, siap. Yes, insya Allah hari ini kesimpulannya gimana Pak? Nanti kesimpulannya ada di beliaunya, karena posisinya terkait dengan tadi yang disampaikan beliau, Mas Musdik ini ada di Pak Dandem. Monggo terakhir Pak Dandem. Tapi kalau saya sampaikan Mas Musdik, pasti Pak Kapolri tidak disebut. Tak lama Pak sampaikan. Monggo Pak. Cek. Ya, terima kasih ya Pak Muslim, Pak Wali Kota, dan semua saudara-saudara. Awal saya tidak mau istilahnya tunggu. Saya tidak membela Pak Wali Kota dan juga tidak misalnya membela sana. Saya netral ya. Oke. Ini semuanya kebijakan pemerintah. Bapak tahu sudah berapa tahun, sudah berapa hari COVID ini berlangsung. Jadi swab itu salah satu untuk mencegah, ya. Cuman yang saya mohon tolong kepada saudara-saudara, ya, khususnya wilayah Madura, ya. Rencana yang akan datang, karena memang tadi disampaikan sekaligus bisa menjawab untuk meniadakan yang Bapak maksud tadi kan, penyekatan dan swab. Hal itu bisa dilakukan manakala satu, ya, swab itu tetap berlanjut kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah yang harus diketahui dia sehat atau tidak. Kaitannya dengan surat izin keluar masuk tadi sudah diberikan kebijakan. Ya. Tunggu dulu Pak. Oh, iya, ya. okay, siap. Surat kebijakan yang tadinya tiap hari berarti dalam 1 minggu 7 kali. Kali 2 pagi sore berarti ada 14 kali. Itu sudah dikeluarkan tadi sama Bupati Bangkalan yang disampaikan sama Pak Wali Kota. Ada surat izin keluar masuk. Memang persyaratannya satu, dia harus diswab untuk mengetahui. Karena tujuan utama itu penyekatan itu untuk mengetahui. Ya. Tunggu Pak, ya. Saya minta Pak Wali Kota juga sama-sama bubar dengan kita. Ya sebentar biar kita sama-sama adil. Ya. Ini juga perlu saya sampaikan kenapa? Karena saya juga ditunggu sama Ibu Gubernur, sama Pak Wali Kota. Saya hanya minta tolong sampaikan, karena yang beredar sampai sekarang ini, dan saya juga sudah lihat sendiri dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah Madura itu, mereka agak takut Pak di swab Pak. Iya Pak, karena nggak ada yang tanggung jawab. Ya. Takut Pak. Ya, ini. Sebentar. Karena swab kan tujuannya untuk memisahkan. Nah, kalau nggak disuap, mana kita tahu Pak, saudara kita. Oleh karenanya, sekarang cukup sekali gunakan surat izin itu di Wali Kota, di Bupati Bangkalan, di Puskesmas, itu di kelurahan, sekali aja nanti bisa digunakan dalam waktu 1 minggu. Ya, itu. Jadi mohon tolong. Kalau Bapak yang ada di sini, tunggu ya. Kalau Bapak yang ada di sini itu, apalagi bisa saudara yang bisa membuat beliau yang ada di saudara-saudara kita yang sana yang tadinya takut di swab, kasih tahu untuk swab, untuk mengetahui aja. Kalau misalnya dia sakit, berarti harus diobati sehingga tidak menular kemana-mana. Ya, itu aja Pak dari saya Pak. Silakan ya. Ya, begini Pak. Ini mungkin saya kalau baca tadi malam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan itu harus melampirkan 2 untuk lolos dalam perjalanan. Satu adalah swab, ya. Yang kedua adalah ini surat izin keluar masuk dan surat keterangan kerja. Nah ini tiga-tiganya dua-duanya ini harus berbarengan ada.
gitu loh. Ketika dua-duanya berkuat, eksistensinya tetap Pamekasan, Sumeneb, apakah berlaku juga kayak gitu? Karena kenyataannya tidak ada loh, Pak. Oke, lanjut. Saya mohon maaf. Saya sendiri memang perwakilan Madura, tapi asli saya Pamekasan. Bupati tidak melakukan itu. Cuma tadi malam yang berlaku hari ini di Bangkalan itu mengeluarkan diantaranya untuk bisa perjalanan keluar masuk Suramadu ini harus melampirkan 2. Satu adalah swab. SIKM itu surat keluar masuk itu lah eksistensinya sama gitu loh ya Pak, bentar ya dan ini tadi, Pak ya. Dan program ini sangat sekali merepotkan rakyat masyarakat Madura itu loh. Gini saya memberikan rasionalisasi gitu loh. Pak, orang Madura sudah taat terhadap ini, sehingga kalau ini dibiarkan perjalanan tanpa ada hal apapun, tanpa seperti itu, tanpa di swab, lah ini kan sebenarnya tidak menimbulkan hal apa-apa. Sebenarnya kan objek ini sebenarnya kan cuma Bangkalan terdiri dari 3 kecamatan itu, sehingga merembet ke yang lain. Semuanya loh, Pamekasan, Sampang harus melampirkan swab dijual 250. Ini memeras, Pak. Saya tidak masuk perdagangan manusia internasional. Ini perdagangan manusia internasional. Bahaya ini. Saya tahu. Kalau kemarin kita sepakati dia ada rencana ke sana. Semua yang keluar masuk wilayah Suramadu akan dibebaskan manakala ada surat izin itu tadi. Ya. Masalahnya ya. Sebentar. Surat izin itu berlaku untuk semua Madura apa Bangkalan saja? Makanya saya tanya Pak, saya jawab ini ya, saya jawab Pak ini. Ini kan sudah semakin meningkat COVID ini. Saudara-saudara semakin banyak. Kemarin aja ada berapa yang meninggal? Bapak tahu nggak? Ya. Tunggu dulu ya. Itu karena semakin meningkat, kalian sudah ada mengarah ya, sudah mengarah, bahkan juga kita nanti akan dirapatkan, tadi juga akan diusulkan juga sama perlakuannya keluar masuk wilayah Madura. Tidak hanya Madura, bahkan per kabupaten, ya, bahkan per kabupaten itu akan diberlakukan surat izin itu. Masalahnya di SIKM itu kan harus melampirkan surat iya, saya tahu, tes COVID dan surat keterangan kerja. Mana mungkin orang Surabaya mau kerja ke Surabaya, orang Sampang mau kerja ke Surabaya, orang Pamekasan hampir nggak ada, Pak. Kalau pedagang kan tidak akan. Kalau pedagang membawa gitu. Ya cuma belanja balik ke Surabaya. Oke, tunggu. Oke, biar tidak berlarut-larut. Pada intinya kami datang ke Balai Kota ini ingin bertemu dengan Pak Eri Cahyadi ini agar bagaimana proses atau pemberlakuan swab di sisi Suramadu bagian Surabaya itu dihentikan. Itu intinya, Pak. Tanpa ada sangat berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Eri Cahyadi tadi, bahwa ini hanyalah permintaan dari Bangkalan ingin membantu proses yang terindikasi sekarang masuk dalam zona merah, bahkan sekarang sudah masuk dalam zona hitam. Bapak Eri Cahyadi, tolong kerahkan nakes-nakes yang di Surabaya datang ke 3 kecamatan itu melakukan swab antigen per KK. Masuk. Ada 18 kecamatan, Pak. Ada 18 kecamatan di Bangkalan, Pak. Dan tidak semuanya itu zona hitam. Sudah, Pak, ya. Datang ke sana melakukan swab antigen. Apabila nanti ketemu mana saja yang terinfeksi itu, tolong dikoordinasikan dengan yang lain. Itu saya jawab satu, Pak, ya. Bentar, Pak. Saya memang agak sulitan itu, Pak. Bisakah Bapak besok sama-sama saya, sama-sama dengan petugas datang sana, meyakinkan orang-orang itu, satu masyarakat, untuk mau dia diajak di swab? Oke, siap. Besok ya. Besok ya. Sip. Oke. Berarti keinginan kita sudah diamini, saudara-saudara. Oke. Berarti mulai saat ini, mulai nanti penyekatan akan dibubarkan dan besok dan turun ke 4 kecamatan yang berzona hitam di Kabupaten Bangkalan. Jadi
kabupaten lain Sampang, Pamekasan, Sumeneb aman-aman saja. Tidak ada sudah swab lagi yang ada berbatasan atau pintu masuk dan keluar Suramadu. Saya nggak nyampaikan di Madura itu dibebaskan kan tadi. Bapak sendiri tolong Bapak jangan mengajak mereka memberikan informasi yang salah, Pak. Kan satu permintaan saya, Bapak. Ya. Bapak, tolong Pak Edi, mohon Pak Edi. Ya. Tolong jangan disalah penangkapan. Saya nggak menyampaikan Suramadu itu nggak ada itu. Sudah nggak bisa Pak. Tolong panjenengan maju Pak. Aja ya. Panjenengan Pak, panjenengan maju Pak. Dia bagian dari Satgas. Tapi ketua Satgasnya saya maju Pak. Tunggu aja Pak ya berita. Pak, tolong saya sudah menghargai panjenengan. Saya pengen bicara dengan Bapak Eri. Ya, habis ini. Nanti yang lain saya bawa apapun masalah ini kepada Gubernur Pak ya. Gubernur. Ya mohon banyak. Ya. Oke, sip. Dari Insya Allah Mas, nanti hasil ini akan segera saya bawa ke Provinsi Jawa Timur hari ini. Insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan, saya perjuangkan. Siap. Siap. Saya ke sana, saya mohon doanya. Amin. Amin. Oke, amin. Semoga ini bisa menjadi hikmah bagi warga Madura. Amin. Pendapat. Jadi kami ini yang terakhir, setelah ini kami tutup dan Pak Eri juga tutup, kita dengan bubar dengan damai, santai dan aman. Tapi Pak, saya mohon yang terakhir kami berterima kasih kepada Bapak Eri dan saya akan tunggu kebijakan ini 3 kali 24 jam. Nanti saya jawabkan, jenengan nanti kalau ternyata tidak bisa di sana, jenengan harus bisa membantu ngomong di Forkopimda. Oh, oke Pak, intinya begini, saya nunggu